warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Koki MP Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang dibina oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen dari Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Miftol Janati dari mahasiswi Universitas Negeri Jakarta Program Studi Manajemen Pendidikan Angkatan 2019A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai bisnis model inovasi yang bersumber dari buku Inovasi karya Arman Hakim Nasution dan Hermawan Kartajaya pada tahun 2018. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa ya teman-teman untuk di subscribe, like, and comment. Terima kasih. Definisi bisnis model inovasi. Segala strategi bisnis harus dimulai dengan bisnis model yang tepat dan inovatif nih teman-teman. Bisnis model merupakan gambaran atau big picture bagaimana seorang inovator dan pembisnis menghasilkan profit. Jadi, untuk bisa memberikan big picture yang meyakinkan investor atau partnernya, investor harus mampu mengidentifikasikan apa value creation atau value proposition produk dan jasa yang dihasilkan, serta bagaimana melakukan penyelarasan antara infrastruktur yang dimiliki dan target pelanggan yang dibidik dan diolahnya nih teman-teman. Jadi dengan adanya model bisnis inovasi ini mendefinisikan cara perusahaan menghasilkan nilai atau value creation dan bagaimana perusahaan menangkap beberapa nilai ini sebagai suatu keuntungan nih teman-teman. Kemudian menurut Osterwelder dan Pickner tahun 2010 membedakan bisnis model inovasi berdasarkan 5 titik dari mana transformasi suatu model bisnis itu berasal. Yang pertama ada resource driven, di mana menciptakan inovasi yang berasal dari infrastruktur yang sudah ada atau dari sumber daya yang sudah ada dalam suatu organisasi untuk memperluas atau mengubah suatu model bisnis nih teman-teman. Nah, contohnya ini ada perusahaan Nespresso. Kemudian yang kedua ada offer driven, yaitu menciptakan inovasi dari proposisi nilai-nilai baru yang memberikan dampak kepada building blocks yang lainnya nih teman-teman. Jadi, apa sih building blocks ini? Building blocks merupakan sebuah konsep bisnis yang pada mulanya digagas oleh Alexander Osterwelder, seorang pembisnis asal Swiss nih teman-teman. Kemudian, building blocks ini berarti setiap pelaku bisnis harus mampu memiliki pemahaman terhadap gambaran-gambaran dasar bagaimana sebuah perusahaan dalam membuat, menciptakan, dan memenangkan nilai-nilai yang ada nih teman-teman. Nah, konsep ini sudah diterapkan dan diuji coba di seluruh dunia, serta digunakan oleh beberapa perusahaan yang besar nih teman-teman, seperti Ericsson. Nah, contoh dari perusahaan yang menerapkan epicenter ini adalah The New York Times. Kemudian yang ketiga ada customer driven. Di dalam customer driven ini menciptakan inovasi berdasarkan dari kebutuhan pelanggan serta memfasilitasi aksesnya dan meningkatkan kenyamanan bagi pelanggan nih teman-teman. Nah, contohnya ini ada perusahaan AirAsia. Kemudian yang keempat ada finance driven, di mana menciptakan inovasi dengan aliran penghasilan yang berdasarkan mekanisme pricing atau mengurangi struktur biaya yang baru yang akan mempengaruhi building blocks yang lainnya nih teman-teman. Kemudian yang kelima ada multiple epicenter driven, di mana merupakan inovasi yang didorong oleh banyak titik yang dapat memberikan dampak yang sangat signifikan pada beberapa building blocks lainnya nih teman-teman. Berikutnya, model bisnis inovasi ini hadir untuk memberikan arahan bagaimana posisi perusahaan dalam pasar nih teman-teman. Sehingga dengan memahami model bisnis ini, maka perusahaan akan dapat memberikan diferensiasi sebagai upaya dari pembangunan perusahaan mereka dalam mempertahankan posisinya nih teman-teman. Jadi titik awal dari bisnis model innovation ini adalah diferensiasi dan inovasi positioning nih teman-teman. Kemudian, inovasi model bisnis tercipta saat perusahaan meningkatkan customer value, sekaligus menciptakan model penciptaan dan pendapatan baru yang memungkinkan perusahaan untuk menangkap beberapa nilai yang tercipta dengan cara-cara baru nih teman-teman. Kemudian di dalam bisnis model inovasi ini, terdapat inovasi produk dan jasa atau layanan nih teman-teman yang harus selaras dengan positioning dari suatu perusahaan. Nah, inovasi ini pada akhirnya berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan positioning perusahaan yang ada di pasaran nih teman-teman. Kemudian ada quotes nih teman-teman untuk hari ini, yaitu business has only two function, marketing and innovation. Yang berarti bisnis hanya memiliki dua fungsi nih teman-teman, yaitu pemasaran dan inovasi. Sekian pemaparan video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa ya teman-teman untuk di follow, comment, and subscribe. Dah, wassalamualaikum.